Salam, Nona. Majikan tahu Nona terluka. Tidak mau temui mereka selama ini. Mereka tak pernah berhenti mencari Nona. Bila mau, pulanglah ke kota Yun dan berkumpul kembali. Hanya Nona yang tersisa. Aku tidak marah atau menolak mereka. Masih ada urusan selesai. Kalau begitu, majikan suruh aku wajibkan Nona terima kartu ini. Isinya 300 yuan. Nona boleh pergi kapan saja. Aku tak mau penghinaan. Baik. Dulu Yong Hui sangat baik padaku. Hanya 1 tahun yang lalu tiba-tiba menjadi seperti ini. Harus kuselidiki dulu. Pak Gu, bawa mereka lewat pintu belakang. Aku belum mau orang tahu identitasku. Baik, Nona. Yong Hui, kenapa? Kami teman masa kecil, pegang tangan wajar saja. Jika kami memang spesial, kau bahkan... Masih diam saja. Sudah datang tamu saja tidak disambut. Baiklah, aku segera masak. Masak apa? Wan King tamu penting. Siapa mau masakanmu? Wan King putri keluarga Song. Penerus grup Song, VIP sekalipun. Hotel Yunting butuh reservasi 6 bulan sebelumnya. Tapi dia bisa dapat ruangan meski menyelip. Tidak sepertimu di rumahannya. Biasa saja. Karena kami sering mendukung bisnis Hotel Yunting, mereka memberi kemudahan atas nama hormat pada ayahku. Ya ampun, Wan King kami memang rendah hati. Cepat siapkan kamar tamu. Wan King menginap di sini. Ibu, jangan Wan King. Kenapa tidak? Ibu, Paman Song masih menunggu di hotel. Cepat ambil barang lalu berangkat. Abaikan. Yong Hui, ini salahmu. Sekalipun dia pembantu, kamu tidak boleh bersikap kasar seperti itu. Pembantu. Dia lebih buruk dari pembantu. Dia sejak menikah dengan keluarga kami selalu tampak muram. Entah untuk siapa. Sungguh minta maaf, Nyonya Liang. Kami minta diri dulu. Pelayan Gu blokir semua ruang VIP Hotel Yunting. Nona, tak perlu. Hotel Yunting memang milik keluarga kita sendiri. Milik sendiri. Baik. Usir keluarga Liang. Aku menyusul. Baik, segera lakukan. Kali ini, lihat caranya kalian berkilah. Paman Song, harusnya aku yang traktir Wan King. Maaf Nona Song. Hotel Yunting tutup hari ini. Apa? Tidak mau dapat untung? Sungguh minta maaf. Urusan hari ini krusial. Maaf, kami tak bisa mundur. Silakan. Jelaskan sekarang. Apa di Jiangcheng yang lebih penting dari keluarga Song? Ini urusan Yun Cheng. Ini belum berakhir. Yong Hui, Wan Jing, ayo. Apa yang terjadi? Dasar kau, Li Qian. Kau sengaja menggagalkan Yong Hui Wan King. Ibu, apa maksud ibu dengan itu? Yong Hui suamiku. Apa maksud urusan dengan orang lain? Kau kenal Tuan Gu, sana bicara sendiri, kau yang urus. Kalau beres, malam kau boleh masuk. Yong Hui, aku hanya staf kecil di keluarga Gu. Mana mungkin aku bisa melakukan hal sebesar ini? Sudah kuduga, sengaja mempermalukanku. Yong Hui, jangan dipersulit. Dia hanya pembantu. Mana mungkin bisa temui Tuan Gu? Ibu benar sekali. Hari ini kami ikuti kemauan ibu. Pergi dulu. Kukira Song Wan King sangat hebat. Nona besar. Di Jiangcheng, Anda putri nomor 1. Cukup bersuara. Tak ada yang berani melawan. Warisan keluarga akan jadi milik Anda. Yuncheng Jiangcheng tunduk. Ini fakta. Kenapa tak tinggalkan Liang? Orang tua angkat paksa nikah Liang. Disiksa Yong Hui di depan umum. Dia menikahiku karena kasihan. Pasca nikah tak komplain gaji. Andai kakekku tak datang ke Jiangcheng untuk pulih, dan aku kebetulan menjadi ahli gizi beliau. Entah kapan aku bisa bertemu dengannya. Hanya saja, aku tak mengerti. Apa maksud tersembunyi keluarga Liang? Nyonya, jelaskan.
Zhao Li, ibu angkat, paksa nikah masuk Liang. Untuk menyelamatkan perusahaan ayah angkatku. Mereka ingin Liang Group membantu. Tapi hasilnya, Liang Group diam 1000 bahasa. Perusahaan Li bangkrut. Tapi tak ada yang protes. Bukankah ini aneh? Kecuali mereka merencanakan sesuatu besar. Li Qianfian. Berani kau pakai spray sutra? Wan King alergi sutra. Kau sengaja ingin menyakiti dia. Li Qianfian. Tak kusangka kau sejahat ini, lupakan. Baiklah, malam ini ikut aku, ayo. Malu sekali. Dulu kau ingat aku tak suka daun bawang. Sekarang malah peduli song Wan King alergi sutra. Apa yang mengubahmu begini? Ikatan keluarga. Jangan lupa. Magantai. Jangan biar mereka tahu. Siapa kau? Harus temukan kebenaran. Harus cari kebenaran. Mimpi ini lagi. Ayah, ibu. Kenapa dulu kalian tinggalkan aku? Karena kecelakaan mobil itu. Benar kecelakaan? Sejak kalian pergi, aku diadopsi. Mimpi ini selalu kualami. Sebenarnya arti mimpi ini apa sih? Nak, kapan sih kamu bercerai dengan dia, SBS itu? Ibu, belum waktunya kok. Kenapa belum? Wan King sudah kembali. Sudah saatnya kamu menikahinya. Paman Song bisa membantu kita. Tidak. Nanti kita seperti keluarga Li. Ibu, aku tahu. Perusahaan kita hampir bangkrut, tapi aku ada cara. Percayalah. Yonghui, ayo ke sini. Bajuku kusut, pinjam bajumu. Wan King, kau sangat cantik. Kau bilang, jika aku pulang masih lajang, kau akan menikahiku. Dengar dulu. Aku tahu kau peduli padaku. Kau tak bercerai pasti ada. Asal kau masih memikirkan aku. Ini akhir pekan. Ayo kita belanja. Baik, semua aku turuti. Ayo pergi. Nona, merek yang Anda sebutkan. Semua gerai Jiang sudah disiapkan. Baik, aku akan duluan. Tunggu instruksi dariku nanti. Dan juga, periksa semua catatan pengeluaran Liang Yonghui, laporkan yang mencurigakan. Baik, Nona, segera aku lakukan. Jika Liang Yonghui mengincar kekayaan keluarga Song, hari ini bisa dibuktikan. Maaf Wan Liang, hak keanggotaan Anda tak bisa digunakan. Kok bisa tidak bisa? Semua bajuku selalu kubeli di sini. Yonghui, mungkin mereka salah. Coba pakai kartuku. Maaf Nona Song, tingkat keanggotaan Anda belum memenuhi syarat. Tidak masuk akal. Panggilkan pemilik toko. Penanggung jawab di sini. Permisi, ada masalah apa? Ada duit saja nggak diambil. Gini cara kalian usaha. Maaf Nona Song, level membership Anda memang tidak cukup. Produk-produk ini saja. Level anggota Anda sekarang hanya beli produk member dasar. Tentunya, kami hanya melayani kalangan elite. Silakan. Aku tidak butuh. Yonghui, kita pergi. Bungkus semua baju yang mereka lihat tadi. Rupanya hadiah daripada Datuk sudah berguna begitu cepat. Nona tak perlu bayar. Sudah bayar. Keluarga Gu pemegang saham utama mereka di Jiangcheng. Hadiah seadanya ini. Cuma hadiah pemegang saham. Memang keluarga Gu. Sungguh kaya raya. Kaya dan sok. Tuan pasti senang lihatmu bahagia. Pasti senang sekali. Masih ada yang lebih seru. Sebentar lagi aku bawa semua ini. Kasih kejutan ke Liang Yonghui, lihat reaksinya.
Tadi ngapain? Sayang, selama ini aku yang salah, bikin kamu marah. Aku beli hadiah buat kamu dan adik Wan King. Apa bagus yang bisa kamu beli? Ini bukankah toko yang kita pergi hari ini? Aku Li Kian. Ini pasti kowe. Mana mungkin kamu beli baju dan tas mahal begini? Kak Cui, lihat ini sesuatu. Anakku, cuma sebentar. Tidak mungkin. Dia pasti ada hubungan yang mencurigakan dengan toko itu. Tak ada 11 pun. Rezeki akan datang. Yong Hui, sumberku bukan sekadar ini. Malah, jika kau perlukan, aku boleh bantu lebih lagi. Akan datang lagi. Lebih baik kau perlakukan dia baik. Dia sudah mulai gangguan mental. Nyonya, hasil investigasi Liang Yonghui sudah jelas. Dia membeli asuransi jiwa bernilai besar untukmu. Tapi penerimanya dia dan Zhao Men. Apa? Patutlah dia enggan bercerai denganku, betapa kejamnya dia. Liang Yonghui, apa yang membuatmu jadi begini? 3 polis asuransi, luar biasa. Harap ibu lebih waspada. Aku kirim pengawal Jiang Cheng. Tapi jangan sampai ketahuan. Jangan. Siapa kamu? Jangan biarkan mereka. Jangan sampai sadar. Mungkinkan. Cian, kesini sekarang. Cian, cepatlah. Gila sendiri sudah. Malah memalukan di depan Wan King. Jangan pura, Yong Hui sudah bilang. Berani tipu Wan King pakai barang KW. Beraninya kau seenaknya. Murung Wan King, beraninya kau. Bu, aku nggak salah. Semuanya pakai uangku sendiri. Kalau ada uang, kenapa uang bulanan tak dikasih? Aku. Kalau tak datang, ternyata anak angkatku hidup enak sekali ya. Barang kau pun harganya nggak murah, kan? Uangnya dipakai bantu orang lain daripada urusi keluarga sendiri. Duh, nasibku sungguh malang. Aduh, dosa apa yang kuperbuat? Fata, dulu kau mengadopsinya. Ini semua salah. Ibu, aku tak mengerti sejak aku menikah ke sini. Kenapa ibu selalu memanas-manasi hubunganku dan Yong Hui? Apa untungnya? Perlu kupanas-manasi. Yong Hui dan Wan King memang jodoh sempurna. Kalau bukan kau yang ikut campur, aku sudah bisa menggendong cucu. Aku tidak. Aku yang membesarkannya. Kau mau apa? Dasar tak tahu balas budi, sia-sia aku merawatmu. Kau hanya mau memanggilku ibu angkat, Li Kian. Hanya gosip tak berdasar. Purasa, biarkan dia merenung sendiri. Ayo kita keluar sebentar, Dik. Nanti kalau ada lagi, kabari aku, kulucuti kulitnya. Ayah. Hei, tuanku. Rupanya Zhao Man tak tahu aku dipaksa menikahi Liang Yonghui. Nona, manfaatkan ini untuk mengendalikan mereka. Aku setuju. Ibu mertua. Ibu tak adil. Aku pun tak akan segan. Ini bisa diminum. Permukaan penuh minyak. Nah, ku bilang ibu hanya demi keluarga. Boleh saya tanya, setelah saya menikah, apakah saya tidak bekerja keras setiap hari? Layani keluarga ibu. Apa pernah aku mengeluh sedikit pun? Aku tidak mengerti kenapa setelah aku menikah. Tuding aku. Kenapa? Tanya diri kamu. Kalau bukan kamu, Wan King yang jadi menantu. Mereka pasangan paling serasi di dunia. Ingat aku takkan kawin kalau bukan Yong Hui ke. Dasar kamu orang tak tahu malu. Maksudmu apa? Apa? Tanya kakakmu yang sempurna itu. Kakakmu lah yang memaksaku nikahi Liang Yong Hui. Ku tolak. Langsung mereka hajar aku di depan Liang Yong Hui. Ini kan Liang Sokong Li. Kau ngomong apa? Apa kau benar-benar belum tahu? Kau memecah belah. Keluarga Li kan sudah jatuh. Iya. Tanya saja Liang Yonghui.
Awalnya aku kira dia membelaku pura-pura acuh pada Li. Ternyata ada udang di balik batu. Lalu, kenapa Song Wan King keluar negeri? Kau tak penasaran? Apa maksudmu? Pikirkan. Kalau Wan King tak pergi, mereka pasti sudah nikah. Lalu apalagi urusanku? Tidak mungkin. Mustahil banget. Tanya saja kakakmu yang baik itu. Ibu, aku pulang. Kalian sedang bicara apa? Bukan urusanmu. Pulangnya tidak pas. Aku tak mau makan. Yong Hui, santap saja. Aku ke rumah kakak. Kian, ambil tas saya. Saya akan bawakan untuk Anda. Biar kalian saling hancur. Ku hajar kalian. Nodai tanganku. Hari ini sempat datang ke sini. Ayo, cepat duduk. Ku buatkan teh. Sudahlah, ada apa sih? Aku datang hanya mau bertanya. Dulu kenapa Li Qian maksa kita? Aku mana bisa tahu apa yang diinginkan si Jalang itu. Mungkin dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kurasa tidak. Katanya, kaulah yang memaksa menyerahkan anak tak dikenal itu kepada Yong Hui. Mana bisa dengar dari siapa? Jawab, apakah itu benar-benar terjadi? Abu. Baiklah. Kita bersaudara. Kau malah khianati aku. Dulu Wan King juga dipaksakan pergi olehmu. Usi, bukan. Kau tegak hati biarkan kami terpuruk. Mau bagaimana lagi kalau bukan cari jalan lain? Kau berbuat apa pada Wan King? Liang Song keluarga karib. Kau hancurkan semua. Apa salahku? Kuota kuliah anak kandungku saja aku berikan padanya. Dasar. Apa kau bilang tadi? Bagus. Kau sembunyikan ini dariku. Anakmu sendiri kau khianati. Ibu. Apakah yang kau katakan tadi benar? Kalau mau menyalahkan, salahkan Liu Qian. Nah, selama ini dia belum cukup merugikan keluarga kita. Dia kan pembawa sial. Tak kusangka. Mereka punya dalih masing-masing. Pembawa sial. Masalah mereka baru mulai. Lantai kantor yang baru kulihat kemarin, kok hari ini sudah disewa? Maaf Pak Liang, saya baru tahu hari ini. Rumah-rumah yang kau lihat kemarin juga sudah terisi. Dasar tidak berguna. Maaf Pak Liang. Tak ada kontrak, kami juga tak bisa halangi orang lain. Jangan sampai ayah tahu dana dikorupsi. Tak jauh beda. Pak Liang, maksudmu? Bukan masalah, cepat siapkan beberapa set bagus. Pasti ada yang tersinggung tanpa kita tahu. Cari berapa set pun percuma. Vian, kalau aku tak datang, kau mau abaikan kakek tua ini selamanya? Fateh, aduh kakek, saya sungguh ada urusan penting, belum bisa pergi sekarang. Ya, saya mengerti. Katanya kepala rumah. Kau dalam bahaya. Dengarkan, apapun yang kau lakukan, aku dukung. Mengancam keselamatan jiwamu. Tidak mungkin aku setuju. Fateh, tenang saja. Mereka sedang kalang kabut, mana sempat urusi saya. Salam Tuan, salam Nona. Nona memang cerdik luar biasa. Liang Yonghui tiap hari keluar cari kantor sewaan. Ayahnya, Liang Qishan, pemimpin grup Liang. Sudah terasa aneh. Ternyata terungkap. Selama ini, Liang Yonghui sering korupsi dana. Kedua nenek dari keluarga Li yang selalu bikin masalah pun mulai saling curiga. Dua keluarga ini, keadaan sudah kacau balau. Bahkan sejak Anda pergi, mereka tak sempat tanya. Vian, dendamu sudah terbalas, kan? Satu langkah lagi. Tinggal langkah terakhir, ku buat mereka kapok. Berani ganggu orang yang salah. Wah. Kamu kok di sini? Abu, aku ganti baju dulu. Mau cari kerja lagi. Sesukamu. Ya sudah.
Wan King sudah dipikirkan. Gabung saja. Aku modalnya, kamu saham utama. Kamu nyebelin. Aku takut dibilang mengincar uangmu. Aku pasti mau dong. Rusak. Yong Hui, kalau mau usaha, aku juga bisa bantu kok. 1000. Kamu kok semakin aneh belakangan? Pandas. Yong Hui, Nyonya Liang semakin lucu saja. Nyonya Liang. Dia itu aku tahu, cuma pekerja upahan biasa. Yong Hui, kurang ajar. Yong Hui, aku pergi dulu. Cepat pergi sana. Jangan ganggu. Jijik sampai ke liang lahat. Benar-benar menjijikkan. Hei, tuanku. Si kecil Liang bandel. Hubungi semua agen properti di Jiangcheng. Dilarang layani Yong Hui Liang. Siapa yang bisa? Kubayar target tahunan mereka. Sudah. Tunggu di rooftop Hotel Yunting. Baik, Nyonya. Segera ku proses. Nyonya muda. Perintah Nyonya sudah kusampaikan. Oh, Kukatakan ada orang penting. Tak mau lihat Liang Yong Hui bahagia. Mereka paham dan setuju. bagus. Tapi, apa Song Wan King bisa? Ungkap niat asli Liang. Tentu tidak. Dengar dulu, Yong Hui, kapan kamu akan bercerai dengan wanita menyebalkan itu? Sayang, beri aku waktu. Ijek. Nona muda. Apa rencanamu? Di perjalanan, aku sudah menemukan penolong yang baik. Halo, bos. Ini siapa? Dia. Aku figuran yang disuruh bos. Tadi aku taruh tanda cari figuran. Di jalan lagi makan nasi kotak pati. Bos cantik dan baik hati ini datang. Tanya aku mau kerja atau tidak. Lalu aku ikut. Stop. Cerewet banget. Nona, silakan. Aku suruh lidak yang pura-pura jadi ahli spiritual. Bantu aku menipu Liang Yong Hui dengan omong kosong. Liang Yong Hui bodoh dan mudah percaya tahayul. Nona, ngapain ribet? Langsung hancurkan saja keluarga Liang. Bangkrutkan mereka. Terlalu ringan hukumannya. Lidak yang, kalau berhasil, kau akan sukses. Dan mimpi jadi aktormu terwujud. Tapi kalau gagal, Bos, kalau gagal, aku pergi dari Jiangcheng. tidak akan kembali. Deritakan mereka, patahkan jiwanya. Tuan, tunggu. Tuan, minggir dulu. Anda rezeki dari langit. Saya sedang bertapa. Tak sempat melayanimu, aku masih punya urusan penting. Pak, wajah jernih, postur kuat. Beraura kayu air. Pasti. Anda Liang. Oh, cukup menarik. Tapi aku tak kasih uang padamu. Pasti ada yang mau kasih. Tak perlu kau beri. Anda punya pasangan dewa. Psik. Sabarlah. Anda seharusnya bahagia. Tapi nasib buruk memisahkan. Hah? Master? Tidak. Kutukan masih ada. Masih menghantui takdirmu. Jika tak segera lepaskan, nyawamu terancam. Guru, tolong beri petunjuk. Rahasia. Rahasia langit jangan bocor. Aduh, guru. Tapi, untuk apa? Cepat katakan. Aku bicara belak-belakan saja. Bantu mereka bercerai. Aku akan biayai kuliahmu di sekolah impianmu. Soalnya kuota itu memang seharusnya milikku. Berani kau sebut itu? Jangan langsung tolak. Aku sudah tahu nomor rekeningmu. 500.000 sudah kukirim. Bila berhasil, dapat 5 juta lagi. Jumlah ini, jumlah besar bagimu saat ini, kan? Mau pertimbangkan. Tapi, Li Qian yang hancurkan keluargamu. Kau intai aku. Elit Jiangcheng tak banyak, tak perlu diselidiki.
Setuju. Datang. Hei, Kek, minta uang lagi? Memangnya. Nggak minta uang, cuma mau ketemu. Aku nggak punya uang. Yong Hui nggak mau kasih. Kak, aku datang memang untuk bicara soal ini. Katamu dia tak baik padamu, kenapa masih saja bertahan dengannya? Dulu dia bukan orang seperti ini. Jangan terus-menerus tertipu hanya karena dia pernah baik kepadamu sebentar dulu. Kata ibu, dia sama sekali tak peduli padamu, bahkan membawa wanita-wanita ke rumah. Sudah, jangan. Aku tahu dia jahat. Tapi dia tetap suamiku. Kak, kok kamu bisa sebegitu bodohnya? Pasti aku yang salah. Jadinya dia berubah. Cepat pergi, adikku. Kamu tahu kan ini semua omong kosong. Kalau dia dengar pasti marah. Langsung emosi. Anna, tanpa bukti dia takkan gerak. Mustahil dia kirim orang minta cerai. Pasti Song Wanking. Dasar wanita licik. Halo. Nona, kami menemukan ada tambahan 500.000 di kartu Like Air dari Song Wanking. Sudah kuduga. Dia terburu-buru, padahal aku sedang selidiki dia. Sampah. Kalau dia mau, berikan saja. Tetap bukan. Proyekku bisa biayai kalian setahun. Tuan Liang, ini bukan soal uang. Anda pasti telah menyinggung tokoh penting. Atasan kami memberi perintah. Jika ingin tetap hidup, jangan terima bisnismu. Dima, nanti antar makanan ke Anda. Nafsu macam ular mau telan gajah. Bisa 2 jenis saja. Aku cuma karyawan, jangan susahkan aku. Pak, Yong Hui gimana dong? Nggak ada kantor, buka perusahaan gimana? Sayang, tenang, aku cari cara. Kok datang? Sepupu? Li Qianqian ada di rumah. Nggak ada. Aku cuma menjengukmu. Serius cuma lihat aku? Aku ketemu Wan Qingji setelah dia balik. Menurutku Wan Qingji lebih cocok denganmu. Jangan terusin sama Li Qianqian. Jangan-jangan kamu juga suruh aku. Wan Qingji bakal bahagia bersamamu. Dia masih menyimpan perasaan. Ini demi kebahagiaan kalian berdua. Apa-apaan ini pada mendorong aku untuk cerai? Jangan-jangan si bapak tua benar? Ini urusan keluargaku. Kamu anak kecil, jangan ikut campur. Main dulu, Bang. Dan Mo, hari ini Like Air datang menemui aku. Mau apa? Dia bilang aku nggak bahagia sama Li Qianqian, desak aku cerai. Ajak aku ke Wanking. jangan pura-pura bodoh. Wan King dipaksa ke LN. Ini ada urusan sama Liker. Bega. Keluarga mereka sendiri yang mengirim Wan King ke luar negeri pakai kuota studi milik Like Air. Apa? Li Qianqian. Kamu nggak tahu kalian usir Wan King dulu? Up-N. Wan King dipaksa pergi. Jangan pura-pura. Dasar orang bodoh, cepat angkat teleponnya. Pak Gu. Di sini nggak nyaman. Ah, iya. Ada perintah apa? Baru-baru ini, resep masakanmu. Terbukti kuat. Si mandor kolot itu larang aku makan luar. Buat form saya resep yang baru. Cepat ya. Aku mogok makan. Ya, tidak masalah. Maaf merepotkan. Sebagai ahli gizi Anda, ini memang tugas saya. Tuanku, saya pamit dulu. Tuanku. Saya suami Li Qianqian, Liang Yong. Dari keluarga Liang. Apa itu? Saya tidak tahu, Tuanku. Mohon bantu saya sekali lagi demi nama Li Qianqian. Tak kenal Liang. Aku malas bicara sama kamu. Sekali lagi, aku tidak kenal keluarga Liang. Aku malas dengar omonganmu. Hanya karena kau kenal tuanku, aku mau bersamamu. Tunggu, jadi maksudmu? Kenal tuanku, jadi kau bersamaku? Benarkah itu? Dasar pembawa sial. Kakek, kenapa datang? Urusan lain.
bicara lewat telepon. Tapi ini harus kusampaikan langsung. Sudah tua. Kelak kau akan pimpin bisnisku. Berlatih sekarang masih bisa. Karena kau ahli gizi. Sate. Aku akan beritahu stafku. Tak ada perlakuan khusus. Tapi kakek percaya. Tak bisa buka rekening. Tapi kakek percaya padamu. Kakek, aku takkan mengecewakanmu. Selamat, Nyonya. Hanya cari kantor saja, susah sangat. Beginilah pelatihan karyawan Anda. Liang, bukan karyawan bermasalah, ini perintah atasan. Dilarang transaksi dengan Anda. Atasan, bos rapatkan tim dan bilang ada petinggi larang kami layani Anda. Demi jaga pekerjaan. Kami sepakat tolak transaksi Anda. Lawan langsung. Dia bukan orang Jiangcheng. Mungkin bukan. Keluarga Liang dan Song di Jiangcheng sangat berpengaruh. Di Jiangcheng, takkan ada yang berani lawanmu. Bosmu bilang seberapa besar pengaruh orang ini, lebih besar dari Gu Yuncheng, tidak mungkin. Keluarga Gu punya bisnis besar di Yuncheng, bahkan nasional, tampaknya. Li Qianqian harus dipertahankan. Qianqian, jujur saja kau dekat dengan tuanku. Hubunganmu dengannya. Aku hanya ahli gizi tuanku saja. Lalu, urusan apa dia meneleponmu? Jadi ternyata dia bosan dengan menu lama dan ingin yang baru. Urusan begini bisa saja lewat asisten atau pembantu. Kenapa harus dia sendiri yang meneleponmu? Imi. Aku nggak tahu deh. Vian. Aku yang salah dulu. Salah apa? Maksudku. Kau menolak cerai karena aku kenal tuanku. Bukan. Tak apa, Yong Hui. Aku tak marah. Besok aku harus pergi kerja. Aku pulang dulu ya. Nona muda, latihan Tuan untukmu. Sudah dimulai perintah Tuan. Kecuali dalam keadaan darurat. Jangan beritahu identitas aslimu. Baik. Jika tak ingin lanjut, bisa berhenti kapan saja. Tapi berhenti. Tak mungkin. Aku akan balas yang menginjakku. Membayar mahal. Pak Iye, kami kerja lembur siang malam untuk resep yang kau mau. Ini hidangan pertama, kedua. Kalian lembur. Hanya hasilkan sesuatu seperti ini. Hanya lihat menu tak bisa menilai. Kami buat berdasarkan menu. Siapkan sampel khusus. Silakan cicipi. Xiao Liu, hidangkan. Ini apa sih? Panggil yang buat resep Li Qianqian. Kau berani menyajikan ini untuk sanatorium kita. Tenang, Pak Ye. Semua hidangan sudah saya icip sendiri. Tunggu sebentar, Xiao Liu. Ambil sumpit dan mangkok. Cepat. Pak C, ini sama sekali berbeda dari resep saya. Pak C, ini bukan resep yang saya teliti. Hidangan ada di sini. Apa mungkin maksudmu? Lidah saya yang bermasalah. Bukan, Anda salah paham. Inilah resep hasil risetku, lihatlah. Takaran tepat. Terlihat penuh usaha. Jadi, mana jagoan? Ini bukan resep yang kamu kembangkan, kan? Aku di sini. Baik. Kamu bersikap seperti ini. Kerja sama dengan Jinyu. Kami masih punya niat baik. Siapa namamu? Resort Jinyu butuh orang berbakat sepertimu. Mau kerja denganku? Balas Xiaoye. Saya Li Qianqian. Tapi aku harus menolak tawaranmu. Diberi kerja di Yunting, tak mungkin tak bersyukur. Baik. Li Tianfian. Akan kuingat. Mana jerguan? Kalau bukan karena Nona Li Qianqian, lihat aku menghajarmu. Hati-hatilah. Jumpa lagi, Ye. Tinggal 2. Astaga. Kubawakan segelas air ya. Kecer, tutup pintu. Aku butuh bantuanmu.
Nona Song, urusanmu tentu saja urusan keluarga Song. Itu kan tugasku, mana bisa disebut bantuan? Ini adik pacarku. Aturkan magang untuknya. Baik aku sembunyi. Siap, tak masalah. Sabar. Sekarang, tetap di sini dan jaga dirimu baik-baik. Kakakmu. Kak Wang King, santai saja. Biar adikmu, asistenku. Tak perlu apa-apa. Manajer Guan. Tugas yang saya berikan sudah beres sampai mana? Tadinya lancar, benar-benar nyata. Tapi Li Qian sudah. Dia bawa buku resep. Bawa buku resep gagal. Dasar tak berguna. Sabar. Urusan berikutnya serahkan padamu. Manajer Guan. Urusanku. Kalau kamu mengacaukan lagi, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Nona Song, takkan mengecewakanmu lagi. Siapa? Siapa? Di mana? Kamu kenapa? Terlihat gelisah. Kak Tianfian, resepmu waktu itu diutak-atik manajer Guan. Aku tahu. Tahunya dari mana? Pas hari pertama kerja di Yunting, aku lihat Song Wanking dan si Guan berkomplot. Mereka kira aku tidak tahu. Terus gimana? Si Song entah-entah itu niat banget lawan kamu. Manajer Guan aja hormat ke dia. Kalau mereka berani ganggu kamu. Biar datang saja. Aku akan buat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kak Kian jangan pergi. Aku tidak mau. Dasar kamu ini kan cuma membela saat kau diganggu tamu. Sampai segitu. Aku balas seumur hidup. Kak Kian, kamu hebat. Para koki sangat mengagumi kamu. Semua tamu juga memuji menu baru yang lezat dan sehat. Banyak orang berebut pesan 3 kali makan sehari di hotel kita. Jangan pujilah, ini hanya tugas saja. Oh iya, nanti sore Direktur Ye datang untuk bahas kerja sama catering. Aku sudah taruh proposal di asrama, mari kita makan dulu. Ayo. Bagus, Li Qian. Kau yang mulai melawan. Akan kumalukan kamu. Pak C, 3 rencana paket nutrisi untuk resort kita sudah kami siapkan. Kian, berikan proposal ini. Saya kehilangan dokumennya. Dokumennya hilang. Tugas simpel pun kau rusak. Mau ku bilang apa ke Pak Ye? Mau bilang apa? Pak Ye, ini proposal dariku. Silakan Bapak lihat dulu. Coba jelaskan. Resort kita ditujukan khusus untuk klien kelas atas, jadi semua bahan impor berkualitas. Sekarang coba lihat sendiri proposal yang kuberi. Kenapa? Ini untuk orang sakit yang butuh pemulihan, tapi lihat rencananya. Daging babi masak merah pedas. Ayam tepung. Ini hasil kerjamu. Sabar, Pak Ye. Meskipun proposal saya sudah hilang, masih tersimpan di pikiran saya, mau saya jelaskan? Rencana saya sudah hilang, tapi semuanya masih ada di kepala saya. Mau saya jelaskan? Nah, berdasarkan data saya, anak-anak di panti jompo perusahaan Anda umumnya punya masalah pernapasan. Usia parubaya umumnya alami 3 tinggi. Jadi, berdasarkan menu yang ada, saya buat penyesuaian ini untuk lansia, kelompok terpenting. Mereka memilih panti jompo umumnya untuk memulihkan kesehatan. Jadi, saya kurangi kadar garam sebesar 20%, tapi tetap pilih bahan lain agar rasanya tetap enak. Bagus sekali. Ini rencana yang saya inginkan. Anda yang berbakat di Yunting sangat disayangkan. Sebagai ahli gizi, Pak Ye terlalu memuji. Ini tugas saya. Kami ganti banyak ahli gizi, ada yang kurang profesional. Ada yang tidak peduli selera pelanggan, banyak pelanggan kenalan mengeluh pada saya. Saya jadi malu besar. Li Tianfian, kau sangat membantu saya. Soal kalian berdua. Ini kali keberapa, Tuan Ye? Dengarkan dulu. Tuan Ye,
Anda harus melihat ini. Begini cara Anda berbisnis dengan saya. Aku masih jujur, Li Qianqian. Aku hanya ingin pendapat Anda. Demi Anda perlu rencana perbaikan menu ini. Demi Anda perlu rencana ini. Kontrak. Tapi ada satu syarat untuk kontrak ini. Hanya atas nama Li Qianqian, bukan Anda. Atau si pengganggu di sampingmu. Tak ada kaitan. Aku setuju. Tapi saya ada satu permintaan. Saya perlu waktu sebulan. Sebulan kemudian, saya akan tekan kontrak permanen. Dengan bonus kejutan khusus. Li Tianfian, saya tunggu kabar baik. Tuan Ye, hati-hati di jalan. Ribuan tahun. Lagi urus Gi. Tanya saja adik kesayangan ini. Berani mencuri barangku. Kamu curi barangku. Masuk. Ini jebakan. Anda sudah tahu saya akan ambil proposal Anda. Akui saja. Aku akui. Lalu. Benar. Sudah lihat? Aku peringatkan. Siapapun yang menyuruh kalian. Tapi ini tempat kerja. Bukan tempatmu berulah, putri gagal. Liang Yonghui pergi entah kemana saat akhir pekan. Kalau dia mau bisnis dengan otaknya, yang dia butuhkan rencana bisnis. Aku bisa buatkan untuk memancing info. Kian, makan malam sudah. Di akhir pekan pergi kemana? Pasti dikirim oleh Wan King. Ada lagi, kau juga tidak di rumah. Saya yang pergi melamar kamu, kata Paman Song. Asal kau dengan Wan King. Dia sangat bersetuju. Nak pergi mana tuh? Bawa beg pula. Bu, aku cari Wan King. Jangan tunggu aku makan malam. Ibu lihat proposal yang kutaruh di sini. Tidak. Bu, proposal ini sangat penting. Tolong. Kau sangka makcik tua macam saya ini curi barang kau? Ibu punya apa yang penting? Yonghui, kenapa baru pulang sekarang? Pergi mana saja sepanjang hari ini? Aku ikut seminar asosiasi bisnis Jiangcheng. Lihat. Ibu bahkan siapkan ini untukku. Hanya ibu yang bisa siapkan seperti ini. Kenapa tidak bilang padaku? Tidak perlu ribut. Kenapa dibawa pulang? Aku ingin ibu tahu, setiap kebaikan ibu kuingat baik-baik. Proposal ini jelas bukan buatanku. Tapi, demi dapat perhatian Yonghui, imbalan instan. Tak terlihat apa-apa. Aduh, Yonghui itu Direktur Ye. Dengan dana darinya, perusahaan baru bisa tenang tanpa beban. Salam Tuan Ye, saya Liang Yonghui, pewaris grup Liang. Liang, Lama dengar nama Anda, tapi lupakan saja. kita pernah bertemu. Kau butuh aku. Tuan Ye memang tajam, tidak ada yang lolos. Ini proposal bisnis saya, mohon perhatian Bapak. Mau buka usaha? Harta keluarga besar masih kurang. Bukankah mau membuktikan diri, agar tidak dibilang anak manja yang cuma andalkan ayah? Silakan jelaskan. Masalah apa? Bukannya butuh modal saya? 2 menit meyakinkanku. Ini hasil kerja kami. Pacar saya lebih pandai jemaskan Wan King. Sudah, Liang Yonghui. Kau kira saya mudah ditipu? Tuan Ye, saya jadi gugup karena bertemu Anda. Lagi-lagi cara ini. Tidak punya cara baru sama sekali. Padaku. Aku temui pacarku dulu.
Sangat sistematis. Ide brilian. Jangan-jangan ini juga hasil buatanmu. Apa itu? Li Tianxian. Duh, tadi kemana saja kamu? Hampir membuatku celaka. Tahu tidak? Tadi aku kurang enak badan, cari udara segar. Ada apa, Yong Hui? Menurutku Ye Jinyu pasti nggak mau. Masa sih? Dia menolakmu. Itu kerugiannya. Pakai abu. Aku percaya. Sejak kecil. Naik. Jamuan kamar dagang Jiang Cheng. Liang Yonghui bawa, Song Wanking ikut. Lalat cari bangkai, wajar saja. Liang membawa sebuah proposal. Kayak Jinyu baru bicara sebentar. Sepertinya langsung diusir. Dokumen apa? Liang Yonghui ini bukannya mundur malah sengaja cari mati. Tunggu aku segera sampai. Pesta ini khusus undangan. Aku bukan orang sembarangan. Namaku bahkan ada di daftar tamu. Kamu ini kenapa? Masih ada. Aku tetap terkaya di Jiangcheng. Aku tahu kau hanya ikut perintah. Aku tidak mau mempersulitmu. Kau ngapain? Tenang, Kak. Jangan marah. Dia cuma staf rendahan di perusahaan kami. Mulai terasa. Terima Kita kan masih suami istri. Kau bikin mukaku jatuh total. Kau ini bagaimana? Masih merasa jadi Nyonya Liang. Kau pikir kau siapa? Aku tetap istri sah keluarga Liang. Beraninya kau? Nasihatku kau abaikan. Lihatlah, Kian. Orang semua menertawakanmu. Siapa yang berani menertawakan Nona Li? Tuan Gu. Siapa berani sentuh Nona Li? Tuanku nanti dihitung. Atau juga. Baik, ayo kita masuk dulu. Tuan Ye sudah menunggumu sejak tadi. Pulang sekarang. Jangan memalukan. Yong Hui, kalau tebakanku benar, yang memalukan hari ini mungkin kau. Begini. Atau Song Wanking, teman masa kecilmu. Dari mana tahu? Tidak ada yang memalukan. Kau sungguh keras kepala. Dulu aku beri hadiah, kau katakan palsu. Tawaranku bantu bisnis. Kau bilang omong kosong. Kau memalukan diri di depan kamar dagang. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Jangan memalukan lagi. Pergi sekarang. Ini peringatan terakhir. Kalau menurut aku maafkan. Aku maafkan. Jika tidak, Putra Liang akan menikahi Putri Song setelah cerai. Tak baik bila tersebar. Perempuan tak tahu malu. Berani ancam saya? Ingatlah ucapannya dan kedudukanmu. Ini acara apa menurutmu? Perlu kuingatkan. Anda. Nona Li, ayah. Pak Ye sudah menunggu. Liang, jangan sakiti Nona Li lagi. Pak Ye, kita bertemu. Tahu saja, pasti kau. Tahu tuh. Kenapa sih? Aku sudah paham sebagian. Tapi setidaknya ada beberapa aspek yang saya yakini cukup. Kau mendekati Pak Ye? Tuan Liang, mulutmu sopan sedikit. Maaf Bos Ye, saya tidak bisa mengawasi bawahan. Memalukan. Kau bilang dia istrimu. Benar. Pak Ye. Lalu kenapa tadi kau bilang punya pacar? Tak perlu menghilang dari sini. Keluarga Ye tak perlu bekerja sama denganmu. Bos Ye, ini pendapat jujur saya. Memang kau, Li Qianqian. Apa maksudmu? Belum pernah kulihat wanita secerdas bisnismu. Jika mau, aku bisa kerja sama denganmu. Kita tak butuh si Liang itu.
Tentu boleh. Tapi syaratnya sama, tunggu sebulan. Baiklah, tapi bakatmu luar biasa. Kenapa mau kerja di Hotel Yunting untuk? Belum bisa ku beritahu. Alasanku datang ke Hotel Yunting sama dengan alasanmu menungguku sebulan. Sebulan lagi, mau kau beritahu? Ya, aku pulang dulu. Besok masih kerja. Li Qianqian, berapa banyak lagi rahasiamu? Li Qianqian. Nanti di rumahku hukum kau. Idiom. Kau mabuk. Kamu nak buat apa? Li Qianqian. Satu uang. Sudah mabuk. Balik tidur. Kau sengaja mempermalukanku hari ini, ya? Jaga ucapanmu. Aku menyelamatkanmu. Lagi pula, kau dan Song Wanking ribut di depan umum. Kalian yang selingkuh. Selingkuh! Ku bunuh kau! Hah? Pukul mati aku sajalah. Nanti tak ada yang rawat kakekku. Keluargaku akan menghajarmu. Suka-suka. Kau tunggu saja. Siapa yang tunggu siapa? Liang Yonghui. Akhirnya aku lihat wajah aslimu. 1 bulan. Lagi kau akan merengek padaku. Semoga nanti masih berani seperti hari ini. Hahaha. Kakek, aku tak mengecewakan Anda dalam 3 bulan ini. Untungnya naik 3 kali lipat. Bagus. Memang layak kau jadi cucuku. Mulai hari ini, Nona besarku resmi memimpin. Selamat Tuan Muda. Li Qianqian tiada. Digantikan oleh Putri Guyan Ran kini kembali. Guyan Ran. Buatan apa? Kaget aku. Kau udah ikut campur lagi. Pilih. Pertama, berperan sebagai suami yang baik. Puaskan hatiku, dapatkan keuntunganmu. Kedua, kita bercerai. Harta receh itu tak kupedulikan. Jika ku tolak keduanya, kau bisa bagaimana? Bayo. Ku beri pilihan ketiga. Barang. Lalu ku suruh dia pergi. Ayah. Nah, perusahaan terus merugi. Akan kuperiksa pembukuannya. Tidak. Ayah, serahkan saja pada aku. Ini terlalu dalam. Kau masih hijau. Sampaikan. Minggu ini, aku mau laporan 10 tahun terakhir. Sudah sadar. Kamu si manis sekali. Lepaskan aku. Dasar baru kapok kalau udah jatuh. Keluarkan aku. Haha, lepasin kamu.
Boleh. Tapi, lihat sikapmu dulu. Mainkan akal bulus apa lagi? Kurasa, kamu masih belum tahu diri. Aku tanya. Pertama, kenapa tak mau cerai? Ayah bilang, menikahimu akan dapat warisan besar. Dasar si tua dapat info cepat. Apalagi? Aku benar-benar tak tahu, terus kutanya, tapi tak mau dijawab. Hanya bilang, kecuali terpaksa, takkan kuceraikan. Dasar pengecut. Kukira kau masih punya hati. Pertanyaan kedua. Kenapa dulu kau menikahiku? Apa juga dipaksa ayahmu? Tidak. Jujur, jangan ada yang ditutupi. Waktu itu kau sakit. Bibimu bawa kau ke rumah kami. Bilang tak ada biaya obat. Saat itu perusahaan Lee masih ada. Menolak. Bibimu di depan kami. Pada saat itu ayahku pulang. Takut kau tewas. Aku setuju saat itu. Tapi ayah melarang kami bercerai, dia baru memberitahuku belakangan. Baik. Pertanyaan ketiga. Kenapa dulu saat aku menikahimu, kau cukup baik padaku? Sekarang kau semena-mena. Sial. Wan King keluar negeri. Aku sangat sedih. Kau malah bilang, tak apa, setelah kembali, kau akan cerai dan bebaskanku. Aku tersentuh waktu itu. Tapi Bibi bilang, kau yang memaksanya pergi. Kau melampiaskan padaku. Liang Yonghui, kau keterlaluan. Bukan Tianqian. Aku keliru saat itu. Sudah, jangan buang waktu. Kalau mau selamat, tanda tangani surat cerai. Baik. Wang si tua. Here. Token keluargaku. Dari mana kau dapat ini? Salah. Oh, Namaku bukan. Aku bukan Li Qianqian. Namaku Gu Yanran. Oh iya, Wan King pergi atas kemauan sendiri. Tak ada yang memaksa. Pelayan Gu, lepaskan dia. Tutup matanya. Hantar pulang. Karena anakku akhirnya sadar, pernikahan kita masih bisa dilaksanakan. Ini kartu berisi 20 juta, mahar yang dulu kujanjikan. Kami tak mau. Ini untuk kedua anak kami. Diskon. Kamu terlihat kurang sehat. Bukan soal Wan King. Rasanya tidak nyata kita akhirnya bersama. Agak tidak nyata. Sangat bahagia. Sudah sepakat, mending kita urus surat nikah hari ini. Cepat adakan resepsi. Aku akan undang tokoh penting di Jiangcheng. Untuk kebanggaan keluarga kita. Ya, setuju. Akhirnya hari ini tiba. Tenang saja. Wan King mau bicara sesuatu Atau apa? tentang mas kawinmu. Ayo jadikan modal usaha. Yonghui. Bukan tentang Wan King. Percaya padaku. Kalau sudah ada modal awal ini, ku belikan tas branded tak terhitung dari 20 juta. Perhiasan emas tanpa batas. Tidak. Boleh. Tidak. Boleh tidak? Boleh dong. Defisit 18 juta sudah kututup. Urusan suami harus rapi. Yonghui. Uang di kartu ini kemana? bukankah kamu janji ini untuk modal awal perusahaan baru kita?
Mama. Papa. Mama. Hari Valentine. Cui Jingjing. Boleh, boleh. Kak Sinsin, mimpi buruk lagi. Maaf ganggu tidurmu. Tidak apa-apa. Kak Kian-Kian sering mimpi buruk sampai menangis. Aku. Kamu memanggil mama papa. Kak Sinsin. Kak Kian-Kian, aku khawatir kesehatanmu. Tak apa. Mungkin nanti akan membaik. Kak Kian-Kian, besok aku izin menemani Kak Kian-Kian. Mata hitammu parah. Tidak. Belum saatnya. Menanggung keluarga ini. Aku harus kuat. Banyak urusan belum selesai. Kak King, tolong. Ada yang bisa dengar? HP-ku hilang. Kekek. Jangan teriak. Ini tempat umum, bukan rumahmu. Pak, Kak Kian pingsan. Harus ke RS sekarang. SS apaan? Dia cuma pura-pura sakit. Malas kerja. Kau, tanpa izin dariku, pergi dari Hotel Yunping. Pak, ini darurat. Masak begitu. Nona Lee. Tuan, Kak Kian pingsan di Hotel Yunting. Manajer larang kami ke rumah sakit. Bisakah kamu menolongnya? Tunggu. Ini dokter pribadi saya. Tenang, dia aman. Terima kasih banyak, Encik. Kak Kian adalah satu-satunya keluarga yang aku ada di sini. Tenanglah, kamu gadis yang baik hati. Aku pasti takkan lupa atas keberanianmu hari ini. Keadaannya sekarang bagaimana? Dan Nona Lee sudah tertekan secara mental. Memang belum parah, cukup istirahat dulu. Tubuhnya hampir kolaps. Jika dibiarkan begini, akan jatuh sakit parah. Sudah tiada cara lain, Ke? Tidak ada. Ini masalah jiwa. Nona jika hanya pakai obat, ketegangan sarafnya takkan bisa reda. Aku paham. Jangan pergi. Kak Kian sadar. Sungguh, saya tak. Kamu pingsan di hotel, dia yang menolongmu. Dia sangat berani. Ada yang halangimu ke RS. Tuan Ye, Anda juga. Anda juga. Jangan bergerak, tadi kamu sedang bermimpi ngeri. Masih ingat, Ke? Aku mimpi orang tuaku. Tidak, itu bukan ayahku. Tidak. Sudah, lupakan. Ajang, ikut saya keluar sekejap. Ada apa ini? Kenapa dia sakit kepala? Ini gejala umum pada penderita amnesia. Amnesia, iya. Kalau dipaksa mengingat, tidurnya makin buruk. Lama-lama, tidur pun tidak berkualitas. Kamu tahu kan, tidak tidur lama bisa mematikan. Takkan kubiarkan itu. Saya sarankan kamu pergi ke psikolog saja. Saya lebih ahli penyakit dalam. Baik, akan kuatur. Apa yang kamu lihat? Aku dan orang tua. Jalan musim semi. Perginya bagaimana? Naik mobil. Siapa sopirnya? Sopir. Macam mana rupa pemandu itu? Dia tenang. Jarang bicara. Masih bisa melihat apa? Mobil. Siapa yang mengirim? Bukan. Ini bukan lari keluar. Benar, bukan? Belum pernah ada penumpang yang bangun di tengah jalan. Bukan salah kalian. Aku terlalu takut. Sekarang ingat sesuatu. Aku ingat sebagian. Aku tidak ditinggalkan. Orang tua kandung mungkin kecelakaan. Seorang pria datang dan mengangkatku. Sopir itu aku ingat.
Dia tenang. Tidak pernah melanggar aturan. Kalau dia yang nyetir. Jadi saat itu, kecelakaan itu pasti direncanakan. Adopsiku pasti sudah diatur orang. Apa yang harus kulakukan? Nanti aku mau atur dulu. Makasih Pak IE. Tidak ada. Mai, Masih manggil aku Pak Ye? Ada apa, Nona? Kenapa begitu mendesak? Soal orang tuaku, ada petunjuk. Perintah. Orang tuaku. Mungkin terkait keluarga Lee. Aku cari tahu. Sebelum itu, singkirkan dulu manajer Guan dari hotel. Naluriku bilang, dia berbahaya, mungkin ada otak di belakangnya. Baik, ada perintah lain, Nona muda. Kemungkinan besar ini akan berbahaya. Pak Gu, Anda harus hati-hati. Nona muda, untuk Anda, aku siap berkorban. Kau ngapain? Aku kau. Kau tidak bisa. Fungsinya andal. Kalian siapa? Keluarga Gu Yuncheng, pemilik utama Yunting Hotel. Apa? Karena kinerja buruk. Dan banyak komplain, kau dipecat. Tidak adil. Aku difitnah. Baik, bersiaplah. Hal selanjutnya, dengarkan baik-baik. Jika staf Jiang Cheng kurang, prioritaskan keselamatan Nona. Dulu, Tuan menyelamatkan kami dari lingkungan. Beliau seperti orang tua kami. Nyawa ini adalah pemberiannya. Kini, apapun yang Nona Gu butuhkan, tak perlu kulang lagi. Kami rela berkorban apapun. Lidah Qiang seharusnya tinggal di sini. Ana, kenapa susah sekali? Ada air? Jangan lihat. Ada apa ini? Halo, kakek. Sudah hubungi kepala rumah. Iya. Sejak kemarin lusa, aku tak bisa menghubunginya. Ada apa? Nomornya terus sibuk. Dia sedang apa di Jiangcheng? Ngapain kalian di Jiangcheng? Kakek aku. Katakan yang sebenarnya, kau sedang dalam bahaya kan? Aku selidiki keluarga Lee. Masalah orang tuaku terkait keluarga, soal keluarga Lee. Aku temukan petunjuk ini. Hilang, mungkin terkait mereka. Aku laporkan. Yes. Nona muda. Kami temukan. Sinyalnya hilang di lorong, sudah kami periksa. Hanya sebuah ponsel yang ditemukan di dalam, tidak ada jejak Pak Gu sama sekali. Apa? Sial. Dia dan kakek sangat dekat. Kalau dia tahu, pasti cemas sampai sakit. Rahasiakan dari kakek. Ya, Nonya. Tenang, kami terus selidiki. Pak Iye, saya sudah mentok. Jadi, Saya paham, dengan sifatmu, kau tak akan minta bantuan kecuali benar-benar terjepit. Silakan. Ada yang bisa dibantu. Butler Gu selalu baik padaku. Tapi tiba-tiba hilang kemarin. Tuan Gu sangat cemas. Aku ingin membantu. Paham. Xiao Li, sekarang suruh detektif bawahanku. Langsung. Cari Butler Gu di seluruh kota. Halo. Kau di Hotel Yunting. Saya menemukan petunjuknya. Aku jemput sekarang. Langsung berangkat. Baik. Ninja sekali kau. Hentikan. Ya, kan? Takkan pergi. Bendahara Gu lukanya parah. Kondisinya gawat?
Tua-tua tulangku. Masih kuat. Nona Lee, kenapa Anda datang? Tuan Gu, melaporkan Anda hilang 2 hari. Baru kami tahu Anda menghilang. Syukurlah kami sempat menyelamatkan situasi berbahaya ini. Ayo, tadi sok berani. Sekarang? Aku mengakui kesalahan. Nona Lee, dokter sedang dalam perjalanan. Mari bantu beliau naik. Kalian berdua tahan orang ini, jangan sampai kabur. Ya, Nyonya. Mereka sangat menuruti Anda. Ini urusan keluargaku. Ini bukan urusanku. Kakek, aku salah. Aku diperintah orang lain tanyakan apa saja. Mereka mau membunuhku. Tolonglah. Nyonya, dia sudah tiba. Aku salah, sungguh salah. Aku akan mengaku semuanya. Semuanya. Cepat sekali dilepaskan. Ya ampun, aku dipaksa. Ada dalangnya. Kau bilang kau dipaksa. Siapa dalangnya? Aku tak tahu. Aduh, sungguh tak tahu. Aku cuma dengar suaranya. Orangnya cukup tua dan suaranya familiar. Suaranya tak teringat. Kalau tak ingat, paksa otakmu. Jangan, aku tak bisa ingat. Tolong, kasihani aku. Kalau begitu, kau bebas. Berkeliaran di jalanan. Berapa lama kutemukan kau? Jangan main-main. Jangan. Aduh, aku mencoba mengingat. Sepertinya pernah ku dengar di TV. Public figure Jiang Cheng. Public figure Jiang Cheng. Pencarian jadi lebih sempit. Bawa dia ke bawah dan jaga ketat. Siap, Tuan. Jangan. Aku salah. Aku mengaku. Ibu diri telepon di saat begini. Benar-benar bikin kacau. Ulang sekarang. Ku mau tanya sesuatu. Liang Yonghui lagi tak kirim uang. Kami bercerai apa? Siapa? Teriak-teriak. Di rumah. Kak, maksudmu apa? Masih perlu kujelaskan lagi. Ini bagaimana? Gaya lo. Tak bisa lihat sendiri. Dia menantu baru keluarga Liang. Baik. Mulutmu hanya keluarga Liang. Tak peduli nyawa kakakmu. Berhenti memukul. Ternyata kamulah masalahnya. Jangan makan. Ayo. Ini pasti hukuman. Dosa apa ini? Adikku mengusir anak angkatku. Usir dia. Si perusak ini. Apa yang kamu katakan? Awas, hubungi polisi. Si kakakmu itu kembali berulah. Bukan saudaraku. Dia hanyalah anak haram. Kalau dibandingkan, aku jauh lebih dekat denganmu daripada dia. Yoh, dapat duit langsung manis mulut. Ibumu datang lagi bikin ribut dan menuduhku pelakor soal ini. Kau tahu? Tidak tahu. Pasti kian-kian yang atur ini. Aku akan hancurkan reputasinya. Kamu posting ini secara anonim. Caranya tidak perlu aku ajarikan. Kakak Kian-Kian rajin sekali. Baru sebentar sudah jadi wakil manajer. Orang harus terus berkembang. Gajimu naik 3 kali dalam setengah tahun. Kenapa masih tinggal di asrama? Aku pergi, kamu bagaimana? Bodohnya. Aku ingat ada yang menangis terseduh-seduh waktu itu. Kakak Cian-Cian, lihat ini. Sudah, aku tidak bicara lagi. Kok malah malu? Lihat cepat, ada yang memfitnahmu. Anak angkat Lee merayu suami orang. Dirut muda beristri tak berdaya. Apa-apaan ini? Aku tahu kakak bukan orang seperti itu. Kejam sekali, aku kesal. Tenang, sudah ada caraku. Percaya saja. Halo. Berita itu sudah kamu lihat. Halo. Aku tak tahu ada apa hari ini. Maaf merepotkan. Rasanya akhir-akhir ini banyak musuhku. Aku cukup senang. Apa? Aku bilang aku senang soal konferensi pers yang akan kugelar. Jangan ikut campur. Halo.
Terima kasih peduli pada urusan pernikahanku. Aku masih lajang. Aku masih lajang. Ha Tuhan, Aku pasti akan menuntut pelaku secara hukum, tapi bisa digosipkan dengan Li Qianqian. Kehormatan. astaga, dia gila ya. Terima kasih peduli pada urusan pernikahanku. Perlu saya tekankan bahwa aku masih lajang. Apa? Far, tidak kusangka. Ye Jinyu lajang. Power. Jagoan manipulasi. Ye Jinyu saja kena, mana mungkin? Kalau reputasinya hancur, mana bisa bikin ricu di keluarga Liang? Far, kalau begitu ada solusi bagus. Santai. Dia pasti ketahuan. Tak percaya. Anak haram mana mungkin selalu beruntung? Aku sudah suruh orang ikuti dia. Urusan ini kuandalkan. Baik. Ayo. Ngeri, cewek ini edan. Sampai kakek-kakek digoda. Ih. Ayo. Aduh, sakit. Waduh, siapa kamu? Aku cuma lewat kamera. Cepat kasih. Kenapa? Mengganggu. Tidak, Pak Ye. Ini tiba-tiba. Khawatir citra perusahaan Anda terganggu. Anda lihat sendiri. Aku bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Tapi tidak bisa. Li Tianfian, Ah, kamu mau jadi pacarku? Pak Ye. Masih ada hal-hal yang belum selesai. Belum mau pacaran untuk saat ini. Urusan apa? Begini saja. Kapan Anda free? Bisa ketemu di Hotel Yunting. Aman. Tempat lain riskan. Oh, Hanya keluargaku yang tahu. Orang luar belum tahu identitasku. Saat Tuan Ye datang, jangan bocorkan apapun. Ya, Nona besar. aku datang. Kota besar. Duduklah, Tuan Ye. Begini, Tuan Ye. Dulu aku selalu mengira diriku anak yatim, seperti yang kau tahu. Tapi kejadian terakhir membuatku yakin. Kematian orang tuaku pasti ada yang aneh. Manajerku, bicaramu. Belakangan, berkumpul. Mereka terus memaksaku bicara. Asal-usul Nona Dabuli. Mungkin aku yang membuatmu sakit. Nona Li lahir dari keluarga elit. Tapi, tak ada yang tahu pasti. Kuduga saat Nona Li terpisah dari orang tua, pasti ada gay. Li Tianfian. Oh, Aku datang sendirian. Benar-benar tanpa jejak aksi sosial. Jadi aku mau dengar kejujuranmu. Kau benarkah pewaris keluargaku? dasar kurang ajar. Keluarga Liang mau ambil alih sih. Langsung kau mengalah. Masih mau apa lagi dari aku? Tak bisa melayani Liang baik-baik. Biar mereka puas. Mana mungkin kau diusir. Kau tahu sendiri kehidupanku selama 2 tahun ini sejak aku menikah kemari. Sudah bekerja mati-matian, bukan? Aku harus bagaimana lagi? Apaan sih kamu? Kau paksa aku nikahi Liang. Demi uang mereka. Lalu kenapa? Aku besarkan kau, wajar kau balas budi. Kau pukul aku sampai nyaris tewas di depan mereka. Harus mati baru dianggap peduli padamu. Keterlaluan. Nyawamu diselamatkan, Li, tanpa mereka. Apa? Nyawamu diselamatkan keluarga Li. Tanpa bantuan keluarga Li, kamu pasti tewas. Dari mana kamu tahu ini? Bagaimana dia tahu soal ledakan? Keluarga Li ini sangat mencurigakan. Riwayat keluarga Li kotor. Ada yang lebih parah. Nyawamu diselamatkan keluarga Li. Tanpa bantuan keluarga Li, kamu pasti tewas.
Tak disangka kota Jiang dekat dengan kota Yun. Pak Gu, jangan asal bicara. Aku salah bicara. Aku salah. Terima kasih. Tuan Ye, aku butuh bantuan. Aku tidak bisa kerjakan semuanya. Cukup katakan. Jinyu saja. Siap. Ayo mulai. Akan kuselidiki keluarga Li, terutama 18 tahun lalu, soal kecelakaan mobil yang mereka buat. Telah kusuruh selidiki, lagi dicari. Nona Gu, sampai kapan kau tutupi ini? Kau tidak percaya padaku. Waktu itu, Li Haiyang yang urus dokumenmu. Ayah angkatmu. Tanpa melewati VLC, GF atau lembaga nirlaba manapun, jelas melanggar aturan. Dalam catatan orang hilang 18 tahun lalu, memang ada gadis seusiamu. Datanya belum lengkap. Belum lengkap. Ya, Famdo. Aku mau hipnosis lagi. Tidak takut. Takut. Tapi harus dihadapi. Daripada ketidaktahuan abadi. Lebih baik kenangan kejam. Kali ini kita langsung mulai. Famdo, tunggu di luar. Tenang. Baik saja. Baik, pejamkan mata perlahan. Ayah, tinggikan lagi. Bagus. Ibu, kita mau kemana? Ke Jiangcheng, sangat indah. Tolong kami. Apa yang kau lakukan? Taruh korek api itu. Aku ingat semuanya. Kekuatan mental Nona Li memang luar biasa. Sepanjang karierku, belum pernah aku temui orang sepertimu. Nona Li, sesi pertama gagal di tengah. Sesi kedua ingatan pulih total. Kau bunuh orang tuaku. Lapor polisi. Lepaskan. Aku merasa seperti remaja lagi. Sudah baik. Lebih baik. Aku minta maaf. Tadi kelepasan. Bebanmu terlalu berat. Yanran percayakan sebagian bebanmu padaku. Aku paham. Benar. Ketika kau dihipnosis, detektif ungkap, kau Yanran yang hilang 18 tahun silam. Andai tak kuselidiki, sampai kapan kau merahasiakan? Maaf, ini terlalu luar biasa. Aku tak mau orang lain tahu aku dalam bahaya. Simpan rahasia ini. Tenang. Selama kau diam, tak ada yang tahu identitas aslimu. Atau apa? Soal orang tuaku. Aku sedang menyelidikinya. Sejauh ini, pasti keluarga Li terlibat. Mereka berani membiarkanmu tinggal. Kejam sekali. Kakek aku. Kakek dukung kamu. Proyek apa? Bos sampai datang sendiri. Proyek apa? Bos sampai datang sendiri. Beritahu aku akan datang. Ini sangat penting. Grup Liang tingkatkan keamanan, meski alasannya tidak jelas. Aku perlu kau menyamar sebagai satpam malam untuk menyusup. Ambil yang kuperlukan. Halo, kakek. Yanran, apa kabar? Orang tua lebih lihai. Sekarang rantai pasok Liang sudah terputus. Sebagian besar kontrak direbut. Kalau terus begini,
Grup Liang mungkin tak bertahan sebulan. Kakek, apa yang kakek lakukan? Hanya trik kecil. Ceritakan hasilnya. Aku nih telah menyusup ke grup Liang. Curi rahasia bisnis. Itu ilegal, kakek. Hanya menyuruh orang kecil masuk menyamar. Tak ada yang sadar. Kamera terpasang di kantor Liang. Sudah kumasang kamera dan terhubung ke HP-ku. Aman, serahkan saja padaku. Bagus. Saling gigit saja. Anjing 6. Ini cara ambil alih perusahaanmu. Aku kan sudah menutupi kerugian itu. Uang mahar nikah saja kau hitung. Apalagi yang tak kau perhitungkan? Ini karena ketahuan korupsi. Kalau tidak kuperiksa, kau akan habiskan semua warisan. Ayah, percuma bicara ini sekarang. Presiden, gawat. Klien terakhir putus kontrak. Liang Corp kini. Antar makan. Rantai pasok putus, 23 klien besar berturut-turut meninggalkan Liang Group, putra tertua korupsi, perusahaan ambruk. Liang Corp bangkrut hari ini. Pergilah. Semua pergi. Datanglah ke sini. Besok kantor ini bukan milikku. Atau apa? Atau apa? Dulu kau culik anak itu. Pernahkah kau bayangkan akan begini? Kau sebabkan ini sudah kuingatkan. Jangan bunuh. Tebusan atau warisan pilih. Karena keraguanmu, bisnis Liang bangkrut. Kau justru kejam. Bisnis Li bangkrut lebih cepat. Terlalu lemah. Aku pedagang. Di depan keuntungan. Segalanya tak penting. Lalu kau bakar mobil itu. Biarkan orang tuanya mati. Kau tak pikir. Jika keluarganya tak temukan dia, kita tak dapat uang. Selama Li Qianqian hidup, aku bisa ambil warisannya dari sana. Aku bisa bangkit lagi. Janjimu mana? Dasar tua bangka pembohong. Saat aku hampir mati, kau malah diam saja. Sama saja. Takkan kalian sangka justru kalah dari seorang satpam? Kau yang bakar mobil itu. Hingga orang tuanya terbakar hidup-hidup. Akan kuhancurkan mereka total. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Mereka pembunuh orang tuaku. Mau kau apa? Harus kubalas setimpal. Ganti nyawa orang tuaku. Jadi, mau kau rugikan hidupmu untuk mereka? Aku sudah kehilangan anak. Kau masih mau merenggut cucunya? Perlu. Lakukan legal lapor polisi sekarang. Benar. Halo. Lapor polisi. Buktimu sangat lengkap ya. Alamat IP pun berhasil dilacak. Bagi saya ini bukan hal sulit. Tenang saja. Caranya pasti legal. Mereka sering memfitnahmu. Kau musuhan dengan siapa? Cuma urusan keluarga yang rumit. Bagaimana? Kasus ini mudah kan? Sangat mudah pencemaran nama baik pasti kena. Selamat datang di hiburan hari ini. Li Ke-er, putri mantan keluarga kaya Li, dan Song Wan-king, mantan menantunya, ditangkap karena fitnah. Karena kejahatan berat, divonis 1,5 tahun penjara.
Berhenti! Berhenti! Dengar kau, selalu dengan kanan apa? Nere! Perampokan! Jangan teriak, rumah disita. Apa? Jangan menyusahkan kami. Sudah disita. Wah, sudah. Dasar gelandangan. Bawa kemari sekarang. Tak tahu sopan. Pertue. Kurang ajar. Selamat datang di berita terkini. Kasus lama terungkap. Tersangka Liang Qishan dan Li Haiyang. 18 tahun lalu, mereka membunuh ahli waris Gu dan istrinya menculik anak mereka, Gu Yanran. Setelah 18 tahun berlalu, akhirnya keadilan ditegakkan. Liang Qishan dan Li Haiyang divonis hukuman penjara. Seharusnya sudah kusadari. Seharusnya sudah kusadari. Bos danmu mirip sekali. Saatnya tinggalkan Jiangcheng. Mungkin. Kau bahkan tak ingat aku. Yanran, kakek lega kamu mandiri. Kakek pun tenang. Mengambil alih Gu. Kakek bisa pensiun. Menikmati hari tua. Kakek siapa yang bilang? Masih banyak. Masih banyak. Nanti ada rapat pemegang saham. Masih di sini temani kakek tua. Tidak persiapkan? Kakek kan gagah, bukan tua. Paman, ada perlu apa? Wah, kebetulan Nona. Tahukah Nona lokasi Direktur Gu Yanran? Kak Kian Fian, Direkturku, mungkin sedang rapat. Aku baru siapkan ruang rapat. Aku tak akan ganggu beliau. Kartu bank ini, semua pemberian beliau. Tolong sampaikan kepada beliau. Anda kan miliknya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya berhutang budi padaku. Setelah lunas hutang ini, aku akan pergi. Direkturku, ada bapak-bapak minta aku sampaikan kartu bank ini. Dia seperti mau bunuh. Jelaskan, bunuh diri bagaimana? Dia bapak angkatku, merawatku sebagai bukti. Dia bilang mau balas budi. Usai balas budi, pergi. Lida Qian. Kamu keterlaluan. Kenapa tidak suruh pembantu saja? Rela tinggalkan direksi. Fatih, Lida Qian ambil risiko demi aku. Sekarang sudah selesai. Aku tidak bisa acuh, tak acuh. Siapa nama kamu? Bos, saya Lida Qian. Oh, kamu. Yanran pernah cerita soalmu. Aku tanya, kenapa mau ambil risiko sebesar ini untuknya? Sebenarnya keluarga Gu dulu tolong aku. Hanya kalian tak tahu. Pak, kamu kenapa? Tas saya dicuri. Hilang semua. Tak bisa syuting. Tak bisa pulang. Tak bisa pulang. Begini saja. Saya buru-buru. Terima kasih. Pak, Makanlah. makanlah. Sampai seperti ini, masih saja melindungi naskah Anda. Pasti punya mimpi jadi aktor. Iya, aku sendiri nggak tahu jalan ini. Haruskah aku teruskan? Mereka telepon aku. Katanya lulus wawancara. Ke set syuting. Malah. Beginilah.
Ini 500 yuan. Terima dulu. Enggak. Anggap saja aku pinjamkan. Nanti. Jadi bintang nanti, jangan lupa bayar utang. Aku pergi dulu. Gimana cari bapak ibu? Istri sulung Gu Yuncheng. Karena kalimat itulah, seumur hidupku, kuputuskan. Pasti akan jadi aktor sejati. Ajak makan. Ngajak ke sini kenapa? Ajak kamu melepas stres sedikit. Boleh. Di mana? Sudah dipikirkan. Mikir apa? Setelah urusan orang tuamu selesai, maukah jadi pacarku? Boleh. Ah? Feh. Gak mau ya udah. Jangan. Hai semua, aku Ye Jinyu. Hari ini aku klarifikasi satu rumor. Pernah ada rumor aku dekat dengan anak angkat Li. Pertama, tunanganku bukan anak angkat Li. Dia satu-satunya pewaris Gu Yuncheng, Gu Ranran. Kemudian, tidak semuanya salah. Aku sudah lama menyukai Nona Gu Yanran. Nona Gu Yanran. Tahukah kamu, Li Qianqian itu pewaris keluarga Gu dari Yuncheng. Nama aslinya Gu Yanran. Ya, sudah ku dengar. Apalagi Ye Jinyu juga tertarik padanya. Dasar dia lagi. Kok bisa-bisanya dia berharap? Jadi, dialah pewaris keluarga Gu. Aku selama ini berjuang untuk apa? Bersaing. Halo, Pak Bos. Ada apa-apa, Pak? Sudah. Kapan kamu keluar? Aku baik-baik saja. Jadi, sebelumnya, akan terjadi sebentar lagi. Malu pulang jumpa ibu. Sepupu, kamu ini. Oh, cerai dari Song Wanqing, aku buka warung kecil. Ada 2 cabang lagi. Meski hasilnya kecil, uang hasil keringat, hati tenang. Beda dari dulu. Ambisi melangit. Sepupu. Hah? Apu. Bolehkah aku bekerja di sini? Boleh, masuk saja. Tiburlah, Ker. Dia datang lagi. Mubo. Uang bulan ini dari Ana. Kenapa belum dikirim? Ibu, aku baru bayar sewa. Tunggu 2 hari lagi ya. Dengar, Liang Yonghui, ibumu tidak bisa tinggal gratis di rumahku. Kau lelaki yang sudah bercerai 2 kali. Istri saja tak mungkin dapat, ibumu malah tidak mau bekerja. Tidak bayar, ibumu akan kusuruh keluar. Mengerti? Tidak bayar, ibumu akan kusuruh keluar. Mengerti? Mau bagaimana lagi? Bulanan selalu begitu. Dulu kaya muda, masih hina dia. Aku dulu hina Nona Gu tak berguna. Sekarang kulihat. Kini aku sama. Ibu hanya minta uang, lupa hari bebasku. Hanya minta uang. Tidurlah, Ketar. Apa? Anakku harus jadi pelayan. Bibi, jangan pura-pura. Kau tak tahu. Kini baru ingat jadi ibu baik. Yonghui, lihat berita. Qianqian sekarang kaya. Pergilah kejar dia kembali. Biar ibu senang. Berhenti. Susah disembuhkan. Selamat datang di acara kerjasama Plaza Jingyu. Acara ini khusus ditujukan bagi UMKM di bidang kuliner. Direkturku. Kamu. Apa? Aku adalah. Tuan Liang, ya. Salah. Tak boleh panggil begitu lagi. Sebenarnya, sejak hidup mandiri, baru tahu kau luar biasa Qianqian, Yanran.
Aku masih sayang. Bisakah kita... Tuan Liang, jangan terlalu lucu. Yanran, ini siapa? Kalau tak salah ingat, dia mantan suamiku. Wah, nyesal. Oh, aku duluan ya. Ibu lihat di TV, katanya, Li Qianqian masuk asosiasi pengusaha sana. Aduh, Ibu. Jika masih menganggap ibu sebagai ibumu, rebut dia kembali. Jadi, kita bisa hidup enak nanti. Itu Gu Yanran, Bu, bukan Li Qianqian. Sejak awal ini sudah dusta. Kau terlalu gengsi, sampai tak peduli lagi pada ibu. Ibu, tolong diamlah. Sudah cukup. Kalau mau uang, akan Ibu beri saja. Bibi tetap tak puas. Dengan berapapun. Bagaimana ibu bisa hidup, nak? Ini adalah rutinitas tiap bulan. Tiap hari. Ibu ternyata seperti ini. Dulu aku hina Bibi yang selalu minta. Lihat, sekarang karma sudah kembali. Pergi, pergi. Tidak buka, tidak buka. Cepat pergi. Pergi, toko belum buka. Tidak buka, aku bilang tutup, ya tutup. Aku ibu pemiliknya, Mengge. Ibu, ada apa di sini pagi-pagi begini? Pokoknya kau harus dapatkan Li Qianqian. Kalau terus begini, aku tak kasih. Sepeser pun. Tak kasih akan kugugat. Kau selalu mengganggu. Mana ada waktu cari uang untukmu? Pergi, pergi. Semua berhenti makan. Cepat-cepat. Buruan pergi. Liang Yonghui, keluar sekarang. Baby, kalian mau apa sebenarnya? Aku tak peduli caranya, yang penting beri aku uang. Atau anakku tak boleh kerja di sini. Kau tak pernah memikirkan aku. Dasar anak tak berguna. Ini salahmu malas berusaha. Aku cari uang dengan tenaga sendiri. Apa salahnya? Atau Liang Yonghui harus nikahi Li Qianqian. Kalau tidak, aku takkan pergi. Liang Yonghui, kuperingatkan, aku tidak semudah ibumu diajak kompromi. Hari ini, aku hanya pergi kalau dewa turun. Ibu, apakah segalanya bisa kau jadikan alat untuk mengumpulkan uang? Benar kan? Bilang apa saja, terserah. Panggil polisi. Tahu! Banyak yang terjadi setahun ini. Di sini, angkat gelas untuk semua. Dan juga Paman Li Daqiang. Usai bicara dengan Jinyu, aku ingin berinvestasi di perfilman. Bos Anda. Gu Yanran berjanji, bantu aku wujudkan mimpi filmmu. Aku tak pernah ingkar janji. Sebenarnya, ini untuk memenuhi harapan almarhumah ibuku. Ayo bersulang. Ayah. Haha. Semua divisi, dengar. Buruan, cepat. 10. Adegan pahlawan 5, 4, 2, 1 kali. 3, 2, 1, mulai. Jangan cepat. Perlahan menoleh. Haru dan semangat. Bagus. Oke, bisa sih. Bagaimana? Lumayan, bagus aktingnya. Pernah jadi aktor? Kurang lebih. Boy. Berusaha, siapa tahu jadi veteran yang naik lagi. Jangan bercanda terus dong, sutradara. Bisa. Santai, jangan gegabah. Sebentar lagi beres. Aku takut filmku tidak ditonton orang. Ada yang datang. Serius? Keren banget. Lihat saja itu Pak Li Daqiang dan karyanya. Utang tiket untuk Pak Li Daqiang. Wah, itu Pak Li Daqiang. Ayo kita foto bareng. Laporan dari Pak Gu. Akuisisi grup Song akan mendatangkan keuntungan. Sekarang kita lakukan voting. Tak perlu, semua setuju. Grup Song sudah stabil dan berjalan baik. Ketua direksi Grup Song sakit kita yang diuntungkan. Oke,
Semua setuju. Aku akan segera wakili keluarga Gu untuk akuisisi grup Song. Ini aku, Pak Song. Li Tianfian. Aku bukan Li Qianqian. Itu dusta. Aku selalu begini. Gu Hanran. Ini karma. Memang buruk. Waktu Anda setuju Song Group diambil alih Gu Group, tak kira yang datang aku ya. Aku gagal didik anak. Aku berhutang. Istirahatlah dulu. Terima kasih. Keluarga Song sekarang sudah bangkrut. Mau melepaskan Wan King. Aku tak pernah tahan siapa-siapa. Istirahatlah. Aku pergi dulu. Sedang apa? Ini rumahku. Rumahmu ini panti jompo milik Gu Group. Apa? Ini bukan keluarga Song? Sejak tua Song dibawa ke rumah sakit, itu semua sudah basi. Sudah lama berlalu. Giant. Wan King, kamu kembali. Syukur kau kembali. Kenapa kamu di sini? Kenapa di ruang biasa? Aku mencarimu lama. Apa yang terjadi? Ibumu minggat setelah kecelakaanmu. Aku sendirian. Bertahan. Tak lama. Lalu pingsan. Saat sadar, kakiku sakit. Lumpuh. Tak ada yang ambulans. Wan King. Kerja keras mulai sekarang. Fairway. Ini semua karma. Tidak percaya. Pasti Li Qianqian yang main curang, kan? Putri keluarga Gu. Semua pura-pura. Tanggung jawabmu. Wan King. Kembali, nak. Kembali. Li Qianqian, kau licik. Aku tahu kau di sini. Siapa kau? Putri sulung Song Jiang Cheng. Tahu Li Qianqian ada di sini. Suruh dia keluar. Dasar wanita gila. Dulu saat keluarga Song klien besar kalian. Menjilat seperti anjing. Kini kami jatuh miskin. Malah melindungi pembunuh. Peringatan terakhir, pergi atau... Coba pukul aku. Berani. Berani pukul wanita. Mereka pengecut. Akhirnya kau datang. Tapi berani. Berani kau pukul aku. Kutemui kau, kupukul kau. Bisa apa kau? Jangan lupa, biaya es ayahmu tanpa keluarga Gu yang membersihkan kekacauannya. Takkan mampu bayar. Jika terjadi sesuatu padaku, pakai apa urus ayahmu? Kau. Tunggu saja. Semua anggota. Perkembangan Gu Group di Jiangcheng nyata. Berkat Direktur Gu Yanran. Hari ini kita dikumpulkan di sini. Kecerdasan saya kalah dari Direktur Gu. Ingin serahkan posisi ketua asosiasi ke Direktur Gu. Ada pendapat hadirin? Tidak ada. Baik. Silakan Ketua Gu berbicara. Kita sudah saling kenal baik, tak perlu banyak basa-basi lagi. Hari ini saya perkenalkan anggota baru, asisten saya, asisten Liu. Panggil saja Xiao Liu. Asisten Liu. Ini ranah kerja, harus profesional. Baik, Kak Yanran. Direktur Gu. Asosiasi Jiangcheng bertahan 100 tahun bukan hanya karena kecerdasan bisnis, tapi juga hati yang menjunjung keadilan. Nah, hari ini,
Li Qianxian, dasar licik, aku akan membunuhmu. Halo, 110. Ngapain? Baru keluar mau masuk lagi. Maafkan saya, Liu. Ini salahku. Hari ini seharusnya upacaramu. Gak apa, Kak. Asal sama kakak, aku gak peduli formalitas. Kamu setia sekali. Kak Wanran, dulu kakak pernah tanya, kenapa aku memilih kakak? Bukan karena kakak dirayu pelanggan. Bukan, lebih awal. Lebih awal. Kita pernah ketemu. Ketemu. Dompet hilang, menangis kelaparan. Kakak yang belikan aku bakpao. Jadi itu kamu waktu itu. Kebetulan. Ini seperti jumpa orang tua. Ayah, ibu, tenang saja. Semuanya baik-baik saja. Paman, Tante, saya Ye Jinyu. Beberapa hari lagi, inilah pernikahan kami. Selalu dukung Yanran. Ayah, ibu, saat tersulitku, Jinyu yang selalu menemani aku. Baik Kian-Kian yang dulu, maupun Yanran yang kini. Temdu, dia akan sentiasa di sampingku. Udah malas balik ya? Buat apa tuh? Istirahat dulu. Aku juga. Tidak. Kenapa? Tidak mungkin. Vian. Gu Yanran akan menikah. Dasar tidak berguna. Dulu kau tergantung padaku, selalu menurut. Kau hanya memanfaatkannya. Dia menurut, tapi kau tak cinta. Sekarang dia dah berjaya, tinggalkan awak. Sekarang kau merindu. Tidak. Aku mencintainya. Lebih baik pergi kerja cari duit. Mami! Yanran! Gu Yanran! Yanran, jangan pergi, Yanran. Kian, akhirnya kau bahagia. Xiao Liu, jangan nangis. Kakek, aku bahagia. Cucu kesayangan kita sudah menikah. Nah, anak kesayangan. Belum puas? Sudah direbut. Anak, lihatlah. Kau terlalu lambat. Kesempatan lenyap. Anak. Mak, kau datang. Duit bulan ini belum hantar pada saya lagi. Cari ke R saja. Uangnya semua dalam peti uang. Ambil dan cepat pergi. Semua tak tahu nak buat orang tenang. Budak ni cakap macam mana? Aku paham sekarang. Kalian berdua tak pernah memikirkan orang lain. Datuk, saya dengan Jinyu datang jumpa Datuk. Gembira tak? Senang dong, pastinya senang. Hahaha. Kakek, kamu sudah tua. Jangan buat kami khawatir. Jaga kesehatanmu baik-baik. Hampir musim panas. Baiklah, kau masih muda. Kakek perkasa. Sekarang bagaimana? Lumayanlah. Bagus. Bagus dong. Anak liang yang tak berguna itu. Tidak tahu. Katanya gila, pergi entah kemana bersama ibunya. Dulu punya restoran, sekarang diambil alih Li KR. KR ini sungguh disayangkan dia lahir di keluarga itu. Memangnya ada banyak jika. Cuma mau tahu, sekarang keluarga Liang dan Li bagaimana sebenarnya? Belum keluar. Dua kakek itu tiap hari berkelahi di dalam, sering kena hukuman. Kau tidak serius bisnis. Tapi sangat tahu gosip tetangga.
Aku laporkan pekerjaan saja. Perusahaanku baru beli pabrik luar negeri. Produksi tembaga tahun ini tunggu dulu. Hahaha, kayak kurang air gitu. Lebih cerewet dari mulut lidah Kiang. Dasar omongan apa ini? Si hitam siapa? Sekali beli mahal. Rem murah. Wah, lihat tuh. Seminggu lalu langit gelap. Bulan terang malam ini. Boleh juga. Jadi, sebesar apapun badai, masa depan pasti cerah. Baiklah. Hahaha.